Selamat pagi anak-anak kami, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak-anak kami kelas 7 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang uang dalam perdagangan, ya. Nah, di dalam pelajaran hari ini kita akan belajar tentang harga beli yang biasa juga disebut dengan modal, yang kemudian kita belajar dengan harga jual, ya. Yang kemudian ada yang disebut dengan untung, ada juga yang disebut dengan rugi, ada juga yang disebut dengan persentase untung dan persentase rugi, ya. Nah, baiklah anak kami, dalam pelajaran kita hari ini yang namanya dalam perdagangan itu tentu ada barang yang dibeli kemudian dijual, ya. Seorang pedagang bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya, bagaimana apa itu untung yang disebut juga dengan laba, apa itu rugi, apakah persentase untung, bagaimana juga persentase rugi. Nah, sekarang kalau harga beli lebih besar dari harga jual, berarti namanya rugi, ya. Tapi kalau harga jual lebih besar dari harga beli, namanya untung, ya gitu ya. Nah, untuk mencari keuntungan adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Untuk mencari rugi, ya, adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Karena harga beli itu lebih besar dari harga jual. Nah, untuk mencari persentase untung adalah untung dibagi dengan harga beli atau modal dikalikan dengan 100%. Dan mencari persentase rugi adalah kerugian dibagi dengan modal atau harga beli dikali dengan 100%. Nah, bagaimana kalau persentase yang kerugiannya atau keuntungannya diketahui, bagaimana mengetahui berapa modalnya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal-soal berikut. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai uang dalam perdagangan, ya. Di dalam negara Republik Indonesia, mata uang rupiah merupakan alat tukar yang resmi, sehingga dalam pelajaran matematika kita pada pagi hari ini, kita belajar mengenai uang dalam perdagangan dalam bentuk rupiah, ya. Nah, di dalam perdagangan, ada yang disebut dengan harga beli, atau biasa juga itu disebut dengan modal, dan ada yang disebut dengan harga jual, ya. Harga beli disingkat dengan B dan harga jual itu disingkat dengan huruf J, ya. Nah, setiap pedagang, ya, pasti memiliki untung atau biasa disebut dengan laba, dan untung itu diperoleh jika harga jual lebih besar dari harga beli, ya. Maka untung itu adalah jual dikurangi harga beli ini. Nah, dan pedagang itu juga kadang-kadang mengalami kerugian, ya. Nah, apabila harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, maka rumus mencari kerugian itu rugi adalah harga beli dikurangi dengan harga jual, gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut di dalam perdagangan itu persentase kerugian. Berapa persen keuntungannya, berapa persen kerugiannya. Nah, kalau sudah untung sudah pasti tidak rugi kan? Nah, tidak ada dua-duanya, ya, tidak mengalami dua-duanya itu. Kalau namanya untung pasti untung, kalau rugi pasti rugi, ya. Tidak ada untungnya, ada ruginya, tidak ada plus minus dalam dagang. Nah, persentase rugi itu diperoleh seperti ini, persen U, yaitu keuntungan dibagi dengan harga pembelian atau modal dikalikan dengan 100%. Nah, demikian juga dengan persentase kerugian atau dibuat dengan persen R, ya, sama dengan rugi dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%, gitu ya. Nah, supaya lebih paham ini semua, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dengan harga 17 juta rupiah. Kemudian sepatu tersebut semuanya terjual secara eceran dengan harga rata-rata 204.000 rupiah tiap pasang sepatu. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Berapa persenkah keuntungannya? Nah, yang ini berapa rupiah itu maksudnya yang pertama. Yang kedua berapa persen? Ya. Nah, untuk menjawab ini perhatikan. B tadi disebut dengan modal, ya, harganya 17 juta. Nah, harga jualnya adalah 204.000 tiap pasang.
ternyata sepatu itu ada 100 pasang karena terjual semua, ya. Maka harga jualnya adalah 2.204.000 dikali 100 sama dengan 20.400.000. Nah, untung apa rugi? Sudah pasti untung karena hasil penjualan ini lebih besar dari harga pembelian. 20.400.000 lebih besar dari 17 juta. Nah, berapakah keuntungannya? Ya kita kurangkan aja. 20.400.000 dikurangi 17 juta, ya kan? Maka keuntungannya adalah 3.400.000. Mudah ya? Nah, pertanyaan B, berapakah persentase keuntungannya? Nah, jadi pertanyaan A sudah dapat tadi, berapa rupiah keuntungannya? 3.400.000 rupiah. Ya, persentase keuntungannya adalah untung dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, untungnya saja 3.400.000 ini, maka kita tulis di sini 3.400.000 dibagi dengan harga beli. Harga beli itu modal ini. Nah, ya, dibagi dengan 17 juta, 7 kali 100%. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Ini kan ini ada 6 nolnya ini. Ini kita coret nolnya ini 6, ini 5. Supaya sama-sama 6 kita ambil dari sini 1, coret 1 lagi. Maka tinggal di sini 10. 10 ini kalikan dengan 34, maka dapatlah 340. Dibagi dengan 17. 17 karena ini sudah kita coret tadi. Maka 340 dibagi 17 adalah 20. Maka persentase keuntungannya adalah 20%. Paham ya? Nah, itu contoh nomor 1. Kemudian nomor 2, lihat ini. Seorang pedagang beras menjual 10 karung beras. Tiap karung berisi 20 kg beras. Harga penjualan tiap kilogram adalah Rp12.650. Ya. Dari seluruh hasil penjualan tersebut, pedagang itu telah memperoleh untung sebesar Rp330.000. Pertanyaannya, berapakah harga pembelian beras tersebut? Yang kedua, berapa persenkah keuntungannya? Nah, untuk menyelesaikan ini, perhatikan. Nah, ini. Harga penjualan adalah Rp12.650. Ini per kilogram. Satu karung ada 20 kilogram. Maka dikalikanlah dengan 20. Seluruhnya beras itu ada 10 karung. Dikalilah dengan 10. Maka dikalikanlah 12.650 dikali 20 dikali 10, hasilnya adalah Rp2.530.000. Ya, silakan hitung sendiri nanti ya. Nah, berapakah tadi sudah diketahui di situ keuntungannya 330. Nah, maka berapakah harga pembeliannya? Ya tinggal kurangkan aja. Harga penjualan dikurangi dengan untung, ya. Harga penjualan dikurangi dengan untung. Rp2.530 dikurangi Rp330.000, maka harga pembeliannya adalah Rp2.200.000. Inilah modalnya. Nah, persentase untung yang B, berapa persenkah keuntungannya? Itulah persentase untungnya. Nah, untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya adalah Rp330.000 dibagi dengan Rp2.200.000, ini kali 100%. Sama seperti soal nomor 1 tadi, ini ada 5 nolnya, coret yang 5 ini. Ya, ini coret, ini 4 ini coret supaya 5 diambil 1 dari sini. Ya, maka 33 dikali 10 adalah 330 dibagi dengan 22. 330 bagi 22 adalah 15. Maka persentase keuntungannya adalah 15%. Gitu ya. Nah, perhatikan lagi contoh nomor 3. Nah, perhatikan ini. Seorang penjual bakso memperoleh hasil penjualan baksonya pada hari itu sebesar Rp385.000. Dari hasil penjualan itu dia telah memperoleh keuntungan 10% dari modal yang telah dia keluarkan. Berapakah modal dari penjual bakso itu dan berapakah keuntungan pedagang bakso itu? Nah, di sini yang diketahui persen. Ya, kalau di soal nomor 1 dengan nomor 2 tadi yang ditanya berapa persen. Di sini diketahui diketahui persennya, yang ditanya berapakah modalnya, harga beli, dan berapakah untungnya. Nah, untuk menyelesaikan ini butuh perhatian yang agak lebih sedikit ya, tolong perhatikan. Nah, ini. Di sini diketahui harga penjualannya Rp385.000. Persentase keuntungannya adalah 10%. Nah, untuk bisa kita selesai sampai ke sini, kita tidak bisa lupa dengan rumus untuk mencari untung. Rumus untuk mencari untung tadi adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian, kan ya kan?
harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nih. Nah, maka persentase untung adalah, ini rumusnya, untung dibagi harga beli kali 100%. Persentase untung itu ganti menjadi 10% ini. Sama dengan untung ini ganti menjadi J dikurang B. Harga penjualan dikurangi harga pembelian dibagi harga beli kali 100%. Ya, nah ini sama-sama persen. Persennya ini bisa dihilangkan, ini dihilangkan. Ya, karena di ruas kiri ada persen, ya sama-sama dibagi persen dia ya hilang, maka tinggal ada 10. 10 ini dikalikan dengan ini B, maka dapatlah 10 B. Tinggallah 100 dikalikan dengan J kurang B, yaitu ini. Nah, 10 B sama dengan 100 dikali J ini dikurang 100 dikali B, 100 B, ya. Nah ini pindahkan ke sebelah kiri karena ini koefisiennya sama-sama B, memiliki koefisien B ya. Nah 10B ini kan min 100, pindah ke sebelah kiri menjadi plus 100B tambah 10B sama dengan 100J. 100J ini tinggal di sini. Nah maka tambahkanlah 100 tambah 10 adalah 110. B sama dengan 100J. Maka B sama dengan 100 dibagi 110 J sama dengan, nah ini dicoret 1 nolnya, tinggallah 10 bagi 11 J ya. B sama dengan 10 dibagi 11 kali J. J itu berapa? Ini ganti J itu menjadi Rp385.000 ini. Nah 10 kali 385.000 sama dengan Rp3.850.000 dibagi 11 ya, maka diperoleh Rp350.000. Silahkan dibagikan nanti ini ya. Maka modal dari penjual bakso itu adalah Rp350.000. Nah, berapakah keuntungannya? Keuntungannya tinggal kurangkan aja. Rp385.000 dikurangi dengan Rp350.000, maka keuntungannya adalah Rp35.000. Paham ya? Nah, ini supaya paham, ini harus sering-sering melihat video ini. Kalau hanya sekali ditonton tidak akan jadi ya. Harus sering-sering ditonton, maka kamu lebih paham ya. Nah, sebagai contoh untuk latihan kalian, perhatikan ini soal berikut. Sedang aja saya buat sama dengan contoh nomor 3 tadi. Seorang penjual bakso memperoleh hasil penjualan baksonya pada hari itu sebesar Rp460.000. Dari hasil penjualan itu dia telah memperoleh keuntungan 15% dari modal yang telah dia keluarkan. Berapakah modal dari penjual bakso itu? Berapakah keuntungan pedagang bakso itu? Nah, supaya ini bisa kamu kerjakan, perhatikan contoh nomor 3 itu. Dan kemudian tolong belajar lebih sungguh-sungguh supaya kamu lebih paham ya. Ya, bagi anak-anak kami yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jaga kesehatan ya, rajin berolahraga. Semoga pelajaran yang Bapak berikan pada hari ini menyenangkan bagi kalian semua. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah anak-anak kami, beberapa soal yang bisa kami jelaskan pada pagi hari ini. Besar harapan Bapak kamu mengerjakan latihan yang Bapak berikan, dikerjakan, kemudian jawabannya dikirim ke Bapak supaya Bapak mengetahui sejauh mana pengetahuan kamu tentang pelajaran ini. Bila anak-anak kami yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Yang sudah, terima kasih banyak. Semoga kita sehat semua, jaga diri masing-masing, semoga Tuhan menyertai kita. Terima kasih.